latar belakang dari acara ini, COVID-19 adalah pukulan besar terhadap dunia pada umumnya dan bisnis UMKM pada khususnya. Tapi membuat kita mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita terima begitu saja. Apakah sebetulnya ekonomi yang berlaku saat ini, yang menggenjot perlipatan modal adalah salah? Apakah kita membutuhkan sebuah cara lain untuk berproduksi? Kita masih berada dalam kondisi emergency di mana setiap pelaku dirundung masalah cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tidak ada yang selamat dari kondisi ini. Negara turun tangan untuk menyelamatkan para pelaku usaha dengan kebijakan finansial, tapi tentu tidak optimal. Bisa dikatakan sementara ini pelaku usaha harus menyelamatkan diri mereka masing-masing. Paralel dengan itu, harapan tetap harus dijaga, rencana dan strategi tetap harus dibuat. Bagaimana caranya? Bagaimana melihat peluang untuk bertahan? Apakah prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dijalankan untuk mendapatkan ekonomi yang berkelanjutan? Bagaimana tetap berkarya dengan hati di masa ini? Tapi terutama apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini agar lebih siap di masa datang? Kita mungkin belum punya jawabannya dan solusinya hari ini. Tapi berbagi pengalaman dan visi dari sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Esther Lita Panjaitan, founder dan CEO dari Moloka Farm Living. Sedikit biografi mengenai narasumber. Esther Lita memulai Moloka Farm Living sejak 2012. Bermula dari peternakan keluarga, di mana salah satunya adalah kambing perah jenis Etawa. Suplai susu yang berlimpah membuat Esther Lita mulai mengolah berbagai produk natural dari bahan dasar susu kambing yang sangat banyak manfaatnya. Produk pertamanya adalah sabun natural berbasis susu kambing yang banyak dirasakan manfaatnya bagi mereka yang memiliki kulit sensitif. Merasa perlunya ada edukasi pasar akan produk natural Moloka Farm Living yang diproses secara organik dan tidak menggunakan sintetik aditif, maka mulai tahun 2014, Esther Lita memberikan kelas sabun natural yang masih berjalan reguler hingga sekarang di berbagai lokasi di Jakarta. Demikian perkenalan singkat dengan narasumber kita. Apakah saya sudah masuk? Ya. Aduh, akhirnya. I found sekarang saya tinggal ketinggian ruangan yang mesti gue atur karena berganti pakai tablet. Halo semuanya. Halo, akhirnya. Hai, akhirnya. Oke. Ya, ready. Oke, tadi sudah diperkenalkan, sudah ngobrol ke sana kemari juga. Jadi sekarang silakan Lita untuk cerita mengenai Moloka Farm Living. Oke. Bagaimana mulainya, bagaimana kondisinya sekarang, bagaimana visi misinya dan sebagainya. Silakan Lita. Sorry ya, akhirnya kita mulainya agak telat setengah jam. Ya, oke. Anyway, saya perkenalkan dulu, terima kasih semuanya. Kalau gue agak-agak gaptek karena ini ganti ke tablet, harap maklum ya. Gue jadi bingung lagi nih kalau ngelihat semuanya tuh kayak gimana ya. Oke, anyway. Jadi kita langsung ke ini dulu nggak ya? Kira-kira langsung mau memperkenalkan Moloka atau mau langsung mulai ke slide yang udah kemarin di ini? Tentang Moloka udah tadi. Oh, halo Mas Hendra. Ada Anita juga. Oke. Halo Mbak El. Halo semuanya. Oke. Anyway, nah sekarang gue udah dapat ya. Aku udah dapat nih, udah dapat biar bisa ngelihat semuanya mukanya. Gue bingung dari tadi soalnya. Jadi Moloka ini kan sebenarnya produk dari semua olahan susu kambing. Nah, saya bikinnya tuh mulainya dari tahun 2012 sebenarnya, bikinnya masih di rumahan lah kayak gitu.
Kemudian kalau dari ininya sendiri, kalau dari resminya ya ada legalitas dan segala macam itu baru terus saya baru di tahun 2016 lah mulai kita urus-urus kayak gitu. Awalnya juga dari studionya juga masih di belakang rumah dulu ya, di tempat yang ya seadanya aja gitu. Kalau boleh boleh di-share slide yang pertama nih mau ceritain, biar soalnya saya tuh kalau ngomong ngalor ngidul, jadi mendingan diarahkan dengan sebuah presentasi, karena kalau enggak bisa ngawur kemana-mana. Jadi kita mulai dari ini dulu ya. Jadi Moloka Farm Living. Kalau orang nanya kenapa Moloka, Moloka itu sendiri namanya dari katanya sih pas saya googling sih susu. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya filosofinya dapetnya dari mana, as simple as that lah ya, nyarinya di Google Translate gitu. Katanya sih dari bahasa Rusia, tapi kayaknya bukan. Tapi jadi rada-rada mirip lah ya. Tapi artinya susu gitu. Karena eye catching, mudah dibaca, jadi itu aja. Next-nya, sebenarnya kalau boleh next slide-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau dimulai tuh perjalanannya tuh di 2011 itu sebenarnya dari sebuah peternakan keluarga. Peternakan keluarga ini kita memang kebetulan nggak cuman hanya kambing, tapi sebenarnya juga ada yang lain-lain ya. Sebenarnya pada dasarnya kita tuh pelihara ayam sama lele kayak gitu ya. Itu yang pertama kita ada di kebun lah, kita bilangnya di kebun di sini. Soalnya kalau pakai farm itu agak terlalu keren gitu ya. Tapi jadi kita bilangnya kebun. Di kebun tuh akhirnya tahun 2011 diputuskan pelihara kambing. Waktu itu memang kambing etawa itu lagi mulai ini ya digalakkan lah gitu loh peternakannya, karena mereka tuh punya yang namanya komoditasnya tuh susu kambing itu memang memiliki nutrisi yang jauh lebih baik daripada susu sapi. Jadi di situ memang banyak digalakkan ke peternakan kambing, kan peternakan kambing itu udah banyak ya sebenarnya di Indonesia gitu. Tapi ya ini kambing perah untuk diambil susunya gitu. Waktu itu saya belum involve sama sekali di Moloka sampai di tahun 2012, saat itu saya baru pulang dari Kanada. Tapi pada saat saya dengar memang udah ada kambing, saya mulai lihat-lihat gitu. Sebenarnya susu kambing ini bisa dibikin apa sih gitu. Jadi saya mulai aware, oh ternyata banyaknya tuh bikin malah jadi sabun. Produk-produknya itu juga premium kayak begitu kan. Tapi premium dalam arti bukan sekedar mahal karena dia punya benefit yang cukup tinggi gitu kan. Jadi dia itu juga ternyata manfaatnya banyak banget. Dan salah satunya dia tuh dibilang produk yang sustainable. Kalau di awal saya harus jelasin kenapa kambing itu dibilang sustainable, karena dia cukup mudah untuk dipelihara, tidak membutuhkan space yang terlalu banyak juga, dan bahkan sampai kotorannya pun bisa dibikin fertilizer. Lalu kita mulailah. Pertama itu salah satunya kan hanya tahu kita punya supply yang cukup banyak ya di tahun 2012 itu, akhirnya saya juga hobinya salah satunya craft. Craft ini memang kebiasaan dari orang tua dari kecil, saya apa-apa suka dibiasain untuk bikin prakarya ya kayak gitu. Yang pertama saya bikin justru sabun. Karena itu eye catching banget kalau buat saya, sabun dari susu kambing gitu. Kayak gitu aja tahun 2012. Ikut, mulai pertama diperkenalkan di bazar, lalu mulailah dari situ berkembang lagi, mulai kenal yang namanya komunitas organik ya. Di situ Komunitas Organik Indonesia, KOI, waktu itu tahun 2013. Lalu mulai itu, sebenarnya kalau produk pertama itu masih yang standar. Kita masih bikin yogurt, sama masih bikin soap bar ya. Lalu lama-lama seiring dengan jalan waktu, masukan dari orang-orang, kenal sana, kenal sini gitu ya. Terutama karena diperkenalkannya juga langsung ke komunitas organik, jadi memang udah menancapkan jalannya saya mau di produk yang menuju organik. Saya bilang saya 100% organik belum lah ya, kayak gitu. Akhirnya di 2014 mulai tuh muncul, akhirnya dengan sendirinya ya mulai bermain-main dengan semua prakarya, semua produk dari turunan susu kambing itu ya dijalanin kayak gitu, di semua kita coba bikin. Lalu akhirnya di tahun 2014 mulai ke salah satunya gimana ya mengedukasi gitu biar orang tahu gitu loh produk ini apa, mempromosikan secara kan ini brand dari nol banget. Akhirnya brand ini dari nol banget ya udah deh gitu. Salah satunya adalah dengan bikin soap making class gitu, DIY class. Tujuannya cuma untuk mengedukasi, untuk mengasih tahu kalau
produk ini dibuat dari bahan-bahan yang tidak asing lah dengan ada di sekitar kita gitu loh. Jadi bukan bahan-bahan yang orang kalau baca tuh nggak ngerti kayak gitu. Ini sebenarnya ingredientnya apa sih gitu ya. Masih cukup buat semua orang awam juga paham ingredientnya apa. Mengedukasi. Mudah-mudahan waktu itu belum kepikiran itu akan menginspirasi banyak orang juga, sama sekali enggak. Jadi tujuannya memang pertama untuk mengedukasi pasar aja. Tapi ternyata peminatnya cukup pelan-pelan di 2014 tuh belum banyak sih. Mau dibilang bikin kelas aja kali masih 6 bulan sekali kali ya kalau baru bikin gitu. Terus berlanjut tahun 2015 akhirnya kita ya lumayan lah ya, saya dengan belas kasihan orang tua saya akhirnya dikasih juga tuh diboleh make bikin workshopnya di dekat kebun gitu kan, karena lebih dekat dengan sumbernya gitu. Jadi akhirnya direnov lah, ada satu gudang kita renov untuk jadi workshopnya Moloka. Sampai 2016 mulai jadi ada lumayan lah ya, ada perkembangan-perkembangan. Dan di 2016 kita pindah ke workshop yang baru juga. Boleh next slide-nya? Boleh next slide-nya? Sorry. Sampai di 2017, akhirnya kita, kok kita ya, saya biasa ngomong kita. Gue tiba-tiba dibilang, Mbak ada program. Ini waktu itu dari karena sering banyak bazar juga yang ada di lokasinya di tempatnya Impact Hub. Terus mereka bilang kita mau ini deh gitu, ikutin Moloka ke program Sustainable Food Program gitu. Itu bersama HIVOS waktu itu, si Impact Hub Jakarta ya. Selama 3 bulan itu bareng sama ada beberapa produk yang lain itu adalah si Maggie waktu itu. Dia tuh bikin maggot gitu, makanan ternak dari maggot gitu. Jadi kita tuh ikutan jadi mentinya ya, bukan jadi mentornya, jadi mentinya untuk Sustainable Food Program. Dari situ totalnya berkembang lagi sampai akhirnya di nominate dia bilang kita daftarin nih, Moloka nih daftarin untuk ikutan Women in Business Program itu by Cherry Blair Foundation, itu based on UK. Jadi selama 1 tahun tuh di pair up sama mereka, cari mentor yang menurut mereka matching gitu loh. Saya sih sendiri nggak tahu kenapa saya matching sama mentor saya ya kayak gitu ya, karena tiba-tiba saya dapatnya seorang yang expert tapi dari dunia telekomunikasi gitu by the way. Jadi malah yang aduh gue ngeliatin CV-nya aja apaan sih ini, tapi akhirnya ini justru kalau saya bilang membuat apa yang saya lakukan selama ini jadi lebih teratur, itu outcome-nya. Karena ternyata selama 12 bulan itu kayak di sorting, dilihat program produk-produk Moloka itu apa kayak gitu. Terus itu di situ terus terang kayak lebih terstruktur karena Moloka tuh punya varian produk banyak banget. Semua saya cobain yang dari susu kambing. Semua saya bikin yang sebisa saya gitu. Akhirnya dikembalikan lagi, oke kita lihat secara dari saya diajarin untuk disiplin dengan cash flow report. Itu bagaikan tamparan di siang bolong sih sebenarnya gitu ya kalau mau dilihat. Karena ternyata hobi berkarya, seneng, dapat respon pasar bagus, tapi kita kembali apakah itu sesuai, gimana nih secara sales, apakah dia bagus, apakah dia malah jadi pemborosan, dan yang paling penting bukan hanya sekedar dari sales-nya doang, juga yang dilihat adalah apakah orang betul-betul membutuhkan. Sebenarnya kan itu kan salah satu kata lainnya dengan apakah dia sales-nya bagus apa enggak. Jadi akhirnya mengerucut dah produknya, dan sesudah mengerucut, jadi kita lebih konsentrasikan membuat sabun, dan juga yang kedua adalah keju. Yang lain mungkin bisa seasonal, terutama sekarang yogurt, susu kambing memang penting, tapi itu bukan yang prioritas di kita, jadi kita stick dengan fokus ke beberapa varian produk aja. 2009 kita juga udah mulai di situ, 2018, 2019 sebenarnya 1 tahun yang, 2 tahun-tahun yang apa ya, mulai terstruktur lah Molokanya sendiri. Jadi ada juga untuk kita ikut CSR program, itu juga buah dari workshop yang tadinya untuk mengedukasi pasar yang hanya buat Moloka-Moloka doang, ternyata kita bisa untuk ikutan pelatihan ke PT Peruri gitu kan. Ya bersyukur sebenarnya kalau nggak karena pandemik ini masih ada pelatihan lagi hingga saat ini masih berjalan untuk ibu-ibu di Karawang. Tapi ya saat ini masih ditunda dulu. Jadi mulai ikut hal yang lain selain memproduksi, kita juga berusaha untuk meningkatkan awareness sama pelatihan lah buat orang-orang. Itulah tahun 2020, well let's see, mudah-mudahan sih lebih baik lagi. Oke, next slide-nya. Boleh next slide-nya. Nah, tadi udah disebutin, jadi sebenarnya kalau ditarik lagi, karena katanya kan kalau mau membuat sebuah
bisnis dan produk, kita harus tahu why-nya, need-nya, dan health-nya. Why-nya sendiri karena memang saya punya supply susu kambing yang cukup berlimpah saat itu. Kemudian susu kambing itu sendiri juga sustainable, dia adalah suatu yang banyak sekali manfaatnya, cuman kurang populer aja goat milk itu. Dan banyak banget, kayak sugesti-sugestinya tuh banyak banget. Kambing tuh kolesterol tinggi, udah gitu, apalagi ya, kambing tuh bau gitu ya. Itu sama sekali mitos yang paling banyak, tapi nggak mitos sih kalau bau, emang terus terang memang agak bau juga sih. Tapi kalau produknya tidak gitu ya. Udah gitu jadi olahannya sih enggak kayak gitu. Nah, itu juga yang salah satunya yang padahal kambing sendiri itu banyak banget gitu loh di Indonesia, farmnya banyak. Jadi supply-nya harusnya tidak bahkan kalau saya bilang belum optimum ya, belum optimum untuk diolah. Kemudian kebutuhannya, need-nya, berarti need-nya itu gimana nih caranya supaya produk yang bagus ini, key ingredient-nya, kalau saya bilangnya key ingredient-nya ini bisa kita optimumkan, karena kan harusnya tidak ada kesulitan dalam mendapatkan bahan-bahan bakunya. How-nya, saya punya skill dalam craft. Ini yang saya pakai untuk mengolah si key ingredient ini. Ini yang saya pakai untuk mengolah bahan baku utamanya. Next slide-nya. Boleh ke next slide-nya. Nah, jadi kalau lihat dari opportunity-nya saat itu, kalau ditarik, memang kenapa sih? Biasanya kebutuhannya adalah mereka yang memiliki alergi. Alergi, sekarang ini alergi kulit harus diakuin, skin allergies itu tinggi banget, tinggi banget, karena polusi juga, mungkin karena makanan juga, dan juga stres. Jadi banyak banget penggunanya yang paling utama dari susu kambing sebenarnya adalah mereka yang punya penyakit eksim. Itu biasanya yang paling banyak sekali, karena mereka nggak cocok dengan sabun-sabun yang berbasis deterjen. Kemudian masih sabun-sabun deterjen itu juga masih mendominasi. Jadi sustainable products ada, tapi terutama paling banyak import, harga juga masih tinggi. Untuk lokal, tapi sekarang saya harus bilang cukup maju ya, cukup banyak lah usaha-usaha UKM itu yang pada bikin produk-produk yang menuju organik. Nah, knowledge-nya sendiri masih banyak yang belum paham, jadi memang masih perlu sekali banyak sosialisasi dan edukasi itu masih. Tapi ini bisa saya lihat juga sebagai opportunity, jadi opportunity untuk kelas-kelas gitu loh, untuk promosi-promosi di mana-mana kayak gitu. Jadi selain itu juga soap making skill juga bisa menjadi tambahan pemasukan, karena satu peralatan, terutama ini buat ibu-ibu rumahan, nggak mesti ibu-ibu sih, orang lain juga nggak apa-apa sih, yang bapak-bapak juga nggak apa-apa, gitu kalau saya lihat. Jadi ini sebagai tambahan untuk penghasilan, karena boleh dibilang hanya modal awalnya itu bukan sesuatu equipment yang sangat mahal dan mudah sekali untuk didapatkan. Next slide-nya, boleh ke next slide. Nah, value proposition-nya di sini. Kenapa kita ngelihat keuntungannya, dan ini juga salah satunya yang menjadi banyak kenapa orang memilih memakai produk ini, karena satu, memang orang sudah dengan healthy lifestyle ya, orang yang sudah concern, udah bukan healthy lifestyle lagi sih, udah jadi kebutuhan dan keharusan sebenarnya untuk kita itu memakai bahan-bahan yang sustain, produk-produk yang eco-friendly, karena begitu juga dengan nutrisi-nutrisi yang baik gitu ya, dari bahan-bahan yang memang masih natural. Kemudian local resource and ingredient-nya, semua, saya nggak bilang 100% sudah lokal, tapi sejauh ini mayoritas perlahan-lahan sudah mulai bisa kita mendekati ke 70%-nya itu sudah bahan-bahan lokal. Kalau dibilang apakah ini kita bergantung penuh, kalau berarti tidak bisa sama sekali pakai bahan lokal, bisa banget. Cuman memang butuh PR buat para pembuatnya, buat produsen itu PR untuk lebih research lagi. Jadi bukannya saya bilang karena tidak ada bahannya untuk diganti, ada, tapi ya dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan R&D juga, ya itu yang terjadi saat ini. Saya masih pakai beberapa, seperti contohnya kayak olive oil gitu masih tetap dipakai. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada pengembangan, siapa tahu bisa ada avocado oil ya, produksi lokal, karena jauh lebih bagus, harusnya avocado oil bisa diproduksi gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi penggantinya. Jadi bahan pengganti itu tetap ada, alternatif yang untuk lokal selalu bisa. Ini ada Ibu Ati kayaknya angkat tangan mau bertanya atau apa tuh ceritanya? Mbak Ati. Kemudian ada soap making class,
tadi udah kita sebutin sebagai sesuatu yang untuk menambah skill set juga. Next slide-nya boleh? Jadi produk-produk yang existing ya saat ini, kita ada sampo, liquidnya, dengan sabun, juga soap bar. Kita juga produksi goat cheese. Goat cheese-nya ada 2 jenis sebenarnya, yang fresh ya, yang semuanya dua-duanya sebenarnya boleh dibilang fresh cheese kategorinya. Satu lagi adalah goat feta. Ini kita masih fokusnya tetap ke goat, karena apa ya, di situ aja, karena kita juga nggak semakin banyak varian, lagi-lagi pelajaran yang didapat adalah semakin banyak varian juga kita harus cek, semakin cost-nya juga semakin tinggi gitu kan. Dan yang terbaru, yang paling bontot itu sebenarnya lip balm. Lip balm ini lumayan, masih belum terlalu kita fokuskan banget, tapi dia oke lah, produk terbaru dari kita. Next-nya boleh? Next. Nah, jadi lagi-lagi harapannya sih bisa menuju circular economy. Karena dengan menggunakan dari resource kita juga yang udah lokal, kemudian bahan-bahan perlahan-lahan kita coba ya semuanya, kalau bisa sampai 100% even better untuk jadi lokal semua. Kemudian kalau saya lihat kan pembelinya ya, jadi pembelinya, pelanggannya Moloka itu adalah memang pangsa pasarnya adalah mereka selain memang memiliki alergi kulit, biasanya mereka yang sudah concern maunya pakai barang-barang yang eco-friendly gitu. Jadi kalau bisa yang less packaging, yang nggak banyak pemakaian plastik lagi, kayak begitu. Jadi kalau sekarang trennya, kalau di dunia sabun itu memang trennya itu sebenarnya kalau di dunia sabun itu mau didorong ke arah soap bar. Jadi kalau mau dibilang kenapa sih banyakin promosiin soap bar melulu gitu. Memang soap bar itu selalu lebih ke, memang di dunia persabunan nih memang soap bar tuh lagi diangkat banget gitu loh, untuk supaya lebih dimajukan dibanding liquid. Karena memang ya dia lebih less packaging, tidak perlu plastik, dan memang dalam pembuatannya sendiri soap bar itu nggak memakai preservatif gitu ya, dia bahannya lebih simple gitu. Karena kalau liquid itu kita harus campur air, artinya kalau pakai air kita harus concern dengan jamur gitu ya, berarti mau tidak mau harus pakai preservatif lagi kalau memang sabun-sabun yang cair kayak gitu. Kemudian orang-orang, jadi dengan karena pemakainya sabun ini juga, produk-produk Moloka ini juga adalah orang-orang yang juga sudah awareness untuk eco-friendly produknya sudah cukup tinggi, dan kadang-kadang juga banyak juga saya lihat yang sudah mulai menuju ke reuse dan recycle. Jadi hopefully perlahan-lahan ini bisa menuju ke konsep circular economy. Itu yang harapannya. Jadi ya seperti itu kira-kira. Next slide-nya boleh? Jadi kalau kesimpulannya sih yang selama ini saya jalanin, tidak semuanya berjalan jebret langsung di awal dengan fully konsep seperti ini, tapi akhirnya terbentuk juga gitu. Ternyata dengan hanya satu bahan utama, yaitu di sini yang saya pilih adalah susu kambing. Banyak yang bisa saya lakukan. Buat sayanya banyak ya, tapi mungkin kalau kontribusi ke orang-orang mungkin masih belum terdengar lah kayak gitu. Tapi mudah-mudahan dengan small step seperti ini bisa menginspire ya orang untuk lebih banyak membuat natural soap gitu ya. Pemakaiannya juga jadi lebih bisa meningkat. Kemudian juga pemasaran kita mencoba untuk online gitu ya, karena sekarang kita mau tidak mau dengan kondisi sekarang sudah dipaksa untuk lebih transform ke digital online marketplace dan segala macam. Ini juga hanya dengan satu ingredient ini juga saya bisa ikut bantu kontribusi untuk increase awareness juga mengenai bahan-bahan yang sustainable, dan ya sejauh ini ya senang sih, belum pernah ada komplain yang besar sekali gitu. Kalau komplain pasti ada gitu, kekurangan sih masih tetap banyak, tapi sejauh ini masih semuanya happy dengan produknya. Itu sih yang kesimpulan semuanya dari yang sejauh ini udah dijalanin sama Moloka. Oke, segitu dulu. Kira-kira next-nya, monggo saya serahkan lagi sama ibu-ibu moderator.
Oke. Terima kasih banyak Mbak Lita. Walaupun telat setengah jam, tapi begitu mulai langsung ngebut. Ngebut dong. Ngebut Gigi dan 5 clear. langsung. Gigi 5 langsung. Semoga mesinnya nggak kepanasan. Iya, menarik banget kalau buat saya sebenarnya dari susu kambing yang tadinya kepikiran ya, susu kambing kan biasanya taunya alternatif dari susu sapi gitu ya. Tapi banyak sekali produk-produk yang dikembangkan. Mungkin Kak Lita bisa cerita mana penemuan-penemuan pengembangan produk-produk tersebut gitu, karena itu kan dilakukan sendiri kan di workshopnya gitu. Dan kenapa ke arah sana, terus kemudian memutuskan mana yang akan dikembangkan, mana yang kemudian ditinggalkan. Silakan Kak. Nah, waktu itu gini, jadi kalau sabun itu akhirnya memang sabun pun banyak ya variannya, apa mau sabun cuci, atau mau sabun muka, atau mau sabun whole body, hand soap, segala macam. Tapi ternyata kekuatannya si susu kambing ini kan, kalau saya lagi, jadi selalu research, dengan, maksudnya researchnya rumahan tuh kategorinya selalu cari referensi, googling, tapi ya kadang-kadang gini, googling juga harus lihat source-nya ya. Jadi jangan, even blog kita harus panjang lah, ternyata dulu sih semua yang di googling kita ambil aja kayak gitu, tapi kan enggak, sekarang makin ke sekarang tuh mesti lihat-lihat juga gitu, googlingnya tuh dari mana. Kalau saya sih referensi awal pasti saya lihat ini dari sebuah institusi enggak gitu, ini institusi sebuah akademis atau kayak sekolah mana yang kredibilitasnya, karena kan banyak ya paper-paper yang kita bisa download ya, PDF kayak begitu, tapi kalau nggak jelas, kalau kita ragu, mendingan udah deh gitu, kayaknya ntar dulu deh gitu. Yang penting kita kumpulin dulu kayak gitu. Selain itu juga buku-buku sih tetap sih paling lengkap masih buku ya kayak gitu. YouTube juga saya lihat itu kayak gitu, proses-prosesnya masih seperti itu. Kalau dibilang research kelasan kayak rumahan ya kelasannya seperti begitu. Sama ikut kursus, salah satunya kayak begitu. Dan banyak ngobrol sama orang-orang yang expert di bidangnya gitu. Kalau cara ketemunya sama orang-orang expertnya tuh gimana? Ini lagi ya, kemarin kita tuh ngebahas masalah pertama bermula dari sebuah bazar. The magic of bazar. Jadi kalau menurut saya, bazar itu nggak sekedar cuma buat jualan. Tapi itu kayak, ya kalau syukur-syukur sih bonusnya barang bisa sold out ya. Tapi kalau enggak tuh banyak itu ketemu, wah orang tuh macem-macem. Tiba-tiba dari bazar itu tuh saya kenalan sama nih teman-teman saya semua di sini, yang saya lihat ada Ibu Ati kayak gitu melalui Craft Day ya. Kemudian dengan Mas Hendro gitu ya, bisa tahu mengenai equipment kayak gitu. Karena kan apalagi kayak bikin sabun itu kan boleh balik ke 8 tahun apa 6 tahun yang lalu, mana ada shop cutter dijual gitu. Kayak sekarang sih enak, tinggal lihat online, lihat shop cutter dapat. Kalau dulu kan putar kepala gitu loh, misalnya gimana ya, pakai gergaji atau pakai apa gitu. Jadi kalau kita bertemu-temu seperti itu. Dari networking, jadi intinya kayak gitu. Terus kalau selain itu, karena kita konsentrasinya di sabun. Kedua saya coba, kalau misalnya kayak ngelihat susu. Nah, susu tuh sebenarnya silent banget saya jualnya gitu ya. Tapi ternyata ada momen-momen nih kayak sekarang, karena lagi pandemik, ternyata tuh meningkat gitu loh. Nah, itu juga ya kita fokus, tapi ya kadang-kadang ya jujur aja kan kita lihat opportunity juga ya, dan memang itu ketersediaan susu saya selalu ada. Jadi akhirnya susu kambing kalau memang ada request dinaikin lagi kayak gitu sesuai kebutuhannya gitu. Itu salah satu keuntungannya, mungkin dulu trial error semua produk dicobain. Jadi pada saat memang si produk ini memang harus dikeluarkan, ya dikeluarkan aja dulu gitu. Nah, kalau misalnya seperti saat pandemi kayak begini, balik lagi gitu, keju mungkin agak kita slowing down karena mungkin kebutuhannya tidak sebanyak dari sabun ya, dan malah susu sekarang yang mulai dinaikin. Ada request yogurt gimana ya, nanti dia dipikir dulu karena terus terang kan jam kerjanya kita juga dikurangi ya gitu ya, dari workshop semuanya tuh serba di-adjust kayak gitu dengan kondisi kayak gini. Sama juga dengan produksi, variannya juga walaupun artinya nggak kita produksi, tapi kita simpan, kita parkir, kita lihat sesuai demand-nya juga gitu. Ya, kira-kira gitu. Panjang ya jawaban gue, silakan, sorry. Kepanjangan, nggak bisa di-stop. Soalnya 8 tahun ceritanya.
Silakan Kak Vivi. Itu kan Kak Lita kan bikin kelas-kelas pembuatan sabun ya. Dan itu berarti menciptakan para ahli sabun lain gitu ya, yang nantinya akan menjadi kompetitor dari produk-produk Moloka Farm Living. Nah itu bagaimana pemikirannya sehingga justru menciptakan pesaing gitu yang sebenarnya sekarang ini pasar bisa dikuasai istilahnya dikuasai oleh Moloka Farm Living gitu. Pasar belum dikuasai kali ya, saya malu juga kalau ngomongnya dikuasai. Anyway, kalau soal kompetisi ya, kompetitor, rasanya itu memang tantangan yang harus dihadapin ya. Pahit sih, terus terang aja ya, jujur aja saya sih being realistic gitu ya. Gitu. Insecure pasti ada kalau setiap kali ngajar. Tapi kenyataannya dari 6 tahun bikin kelas, 6 tahun nggak ya? Ya 6 tahun. 6 tahun bikin kelas, belum ada yang istilahnya sampai mengcopycat gitu ya. Kayak gitu, sampai benar-benar nikung. Itu dari orang-orang yang ikutan kelas saya. Itu belum pernah terjadi justru. Intinya ya kalau orang memang mau jadi kompetitor, mereka selalu ada di luar sana gitu. Tanpa perlu harus jadi murid dulu, enggak juga kayak gitu. Tapi kalaupun dia dari murid atau dari peserta, ya itu orang kalau memang udah berniat kayak begitu, ya dia akan orang selalu mencari jalan. Gitu kan, mencari jalan. Masalah jalannya etis gak etis itu balik lagi ke individu masing-masing aja sih kalau saya lihat kayak gitu. Ya kitanya sih jalan lurus aja deh gitu. Jalan lurus, yang penting kalau mau ikut kompetisi jadi sama dengan orang yang nikung, ya itu resiko kita. Tapi kalau kita ngerasa nggak perlu diikutin, karena kan harusnya kita udah di jalan yang lebih lurus, ya lurus aja kalau saya bilang kayak gitu. Kemudian, jadi saya kadang-kadang istilahnya apa ya, tarik nafas dulu deh kalau lihat-lihat ada kompetisi dan lain-lain gitu ya. Apalagi secara saya kan orangnya seneng gigi 5 nih, apa-apa gaspol kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau karena saya dari Bandung nih suka ada istilahnya sareken heula lah gitu. Semalam tidurin dulu baru mikir besoknya ngapain nih strateginya kayak gitu. Gitu aja. Prinsip saya selalu kayak gitu. Tapi satu lagi, the more the merrier. Kalau makin banyak yang bikin, berarti kan demand-nya makin tinggi. Gitu loh. Berarti ya kuenya masih banyak, tenang aja lah, dapat juga pasti kayak gitu. Ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Tia Gita Nataya. Halo. Tanya dong. Antara produksi produk yang kita suka dengan produk yang lebih mudah terjual, lebih baik yang mana ya? Pertanyaan kamu manusiawi sekali. Produk yang bisa dijual, jujur aja. Tapi bisa kok di-adjust, bisa. Jadi kayak sabun ya, jujur aja gitu. Kalau saya tuh hobinya tuh senangnya sabun yang lucu-lucu gitu, yang wah pokoknya segala motif kalau bisa kita eksperimenin gitu. Tapi kan ternyata orang belinya tuh tetap sabun yang polos-polos nih gitu ya, yang aduh bener ya jujur aja bosen loh. Produksi sabunnya begitu, kadang-kadang yang ya udah dia bikin gitu. Jadi kayak mulai mati rasa gitu loh ngerjain hal yang sama-sama terus. Tapi gimana dia yang jual gitu kan, kita juga kan mau ngomong apa gitu. Jadi kadang-kadang pelampiasannya nih, yaitu yang namanya limited edition. Kita bikin deh gitu, tapi dikit aja gitu loh yang ada motif-motifnya dikit, yang rada aneh-aneh, biar nggak rugi-rugi amat lah kayak gitu. Kalau saya sih ngakalinnya kayak gitu. Kalau buat hal yang ada pengen bermain-main dengan bikin motif, ngikutin tren, ternyata nggak menjual, ya udah deh gitu. Kita bikin istilah si limited edition itu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Terjawab nggak nih? Ya. Nanti kalau belum terjawab bisa silakan chat, ketik chat lagi atau mungkin raise hand, kita bisa undang untuk ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang saya mau nanya lagi nih ke Kak Lita. Tadi kan ada kalau kita bicara mengenai supply chain ya, itu ada material utama yaitu susu kambing, dan susu kambing itu kan nggak cuma didapat dari peternakan sendiri, tapi juga dari
peternakan-peternakan lain yang sekarang menjadi rekan kerja dari Moloka Farm Living. Nah, itu bagaimana menjaga kualitasnya supaya memang material utama yang didapat itu juga material yang baik. Selain itu juga bagaimana menjaga ekosistem jaringannya supaya tidak terjadi persaingan harga susu kambing yang kemudian diberikan kepada Moloka Farm Living. Jadi kalau selama ini karena gini, peternakan dari kita sendiri kan untuk kandang, istilahnya kandang kambing itu sudah ditutup dari tahun 2016 ya. Jadi kita mulai tahun 2000, sebenarnya bahkan di tahun 2015 karena semakin menurun produksinya, kita mulai ambil dari teman-teman, supplier. Jadi dulu ini, bahkan sampai sekarang, rata-rata susu kambing perah itu disuplai ke satu pabrik-pabrik besar, kayak gitu ya. Jadi kebanyakan pabrik besar yang menerima, karena mereka menerima sebanyak apapun, tapi ada syaratnya adalah dengan standar-standar tertentu. Jadi karena memang kita dulunya adalah pelaku pasar juga, kita juga adalah peternak, jadi di situ kita punya teman-teman yang kita tahu mereka memproduksi yang susu yang memang kualitasnya bisa dijaga kayak gitu ya, karena mereka sesuai dengan standar pabrik yang memang kayak pH-nya sudah diatur kayak gitu ya, pH-nya, karena pH ini ada urusan dengan higienis. Kemudian apalagi kadar fat-nya juga sudah tahu ya sebanyak apa gitu kan. Jadi dari sinilah gitu, dari sesama supplier inilah saya kenal akhirnya saya ini jadi personal juga ujung-ujungnya, karena ke teman-teman juga saya tahu dia juga farmnya juga farm kecil-kecil, rata-rata masih farm yang bukan farm yang besar-besar, yang raksasa gitu ya. Karena kalau small farm itu terus terang mereka masih lebih memperhatikan kualitas ya, karena mereka memaintain 30 ekor kambing sampai 100 kambing itu masih lebih mungkin dibanding yang udah ribuan kayak gitu. Smaller farm pastinya lebih bisa terjaga kayak gitu kan. Kemudian kalau yang dekat-dekat, lokasinya dekat-dekat aja, jadi kita juga bisa sesekali berkunjung lah ya, mulai tahu gitu loh. Jadi mulai personal, lebih kenalnya seperti itu. Itu sih kita memaintain hubungan dengan supplier. Ujung-ujungnya ya personal approach juga dari ke teman-teman. Akhirnya kita bisa maintain, kita tahu lah apa yang dilakukan sama mereka dengan bahannya. Oke. Ini pertanyaan ini banget, singkat banget. Apakah ada kursus online untuk pembuatan sabun? Akan ada. Akhirnya sesudah pernah ada ketunda nih karena si pandemik ini, ketunda 2 kali nih, kelas yang terakhir harusnya di bulan Maret. Jadi kita mau online kan kelas yang tertunda itu nanti mudah-mudahan 2 minggu dari sekarang. Nah, nanti ini ada kelas yang akan segera ada di Instagram, biasanya pasti kita woro-woroin. Kelas online-nya sabun dulu. Keju menyusul. Gitu. Oke. Nah, kan kalau misalnya tadi bicara soal bekerja sama dengan lingkaran kecil gitu ya, dan lain-lain, kita banyak bicara juga soal skala nih, kalau kita bicara soal bisnis gitu kan. Nah, yang dibayangkan Moloka tuh, skala tuh artinya apa ya? Apakah punya bayangan, oke, ini akan jadi industri besar gitu ya, punya pabrik dan lain-lain, atau sebenarnya punya cara pandang yang lain ketika kita juga mengkaitkannya dengan ekonomi sirkuler tadi? Saya tuh dari dulu sih emang cita-citanya nggak pernah sampai jadi pabrikan besar kayak gitu. Pengennya sih sebisa mungkin, tapi nggak sih, memang kayaknya masih stick ya sampai saat ini. Pengen tetap mengutamakan handmade gitu ya. Handmade itu dan kalau handmade ya berarti kalau kita mengutamakan handmade masih mau di jalur handcrafted, handmade, artinya ya nggak bisa besar-besaran juga ya. Kalau saya bilang kayak gitu skalanya. Tapi baru beberapa minggu yang lalu, kadang-kadang tuh suka ragu gitu. Berarti kalau gue handmade nggak akan pernah bisa gede-gede banget dong gitu ya. Mikirnya kayak gitu kan. Jadi apa jadi rumahan melulu nih gitu. Ternyata teman-teman saya tuh kemarin ngasih tahu gitu, ngasih video YouTube-nya tuh tentang Lush, si sabun Lush yang terkenal itu gitu. Nonton tuh di YouTube ada tuh, nanti deh kapan gitu saya kasih tahu ininya. Ternyata Lush itu, saya sendiri kaget sih gitu. Lush itu kan besar ya. Istilahnya untuk small
untuk sebuah ukuran, kalau tahu pembuatannya Lush itu ternyata dia itu masih kebanyakan manual gitu, dan dia bisa sampai sebesar itu. Ada hope sih, tiba-tiba pas ngeliat gitu, berarti mungkin juga ya sampai segede Lush gitu. Ya selama ini gitu. Tadinya sedikit di bawah Lush lah harapannya gitu. Harapannya Moloka tuh nggak mungkin lah sampai bisa di negara lain gitu ya. Ternyata bahkan Lush itu dengan yang masih handmade bisa gitu ya, bisa. Jadi dari situ besar tapi yang pasti tidak pabrikan, yang ya tidak ke situ sih arahnya. Karena supaya semuanya tetap termaintain, bisa tetap pakai bahan-bahan lokal, yang supply-nya juga bisa tetap terserap kayak gitu. Harapannya segitu sih. Nah, ini di dalam masa work from home, kemudian social distancing seperti ini, bagaimana rekan-rekan di Moloka tetap bekerja, satu itu, dan yang kedua, bagaimana strategi marketing Moloka sehingga bisa tetap menjangkau pasar? Nah, terus terang kalau turun pasti turun ya, gitu ya, karena kayaknya hampir semua bisnis turun. Tapi memang berjualan online itu sudah mulai kita coba laksanain terus ya, udah mulai kita jalanin dari sejak 2 tahun terakhir gitu. Memang dari teman-teman, jadi nggak cuma dari banyak teman-teman dari kumpul-kumpul, selalu nih, terutama teman-teman yang di dunia digital, itu selalu ingetin gitu, Lid, udah mulai deh tuh gitu, online, jangan terlalu cuman ngandelin offline kayak gitu. Selalu diingetin. Jadi sekarang sih masih survive karena ternyata itu yang membuat kita survive, karena ternyata dagangan online kita sampai sekarang masih jalan. Slowing-nya karena terus terang ya event-event tercancel ya, itu ada ngaruh banget sama kita. Tapi perlahan-lahan ternyata akhirnya lama-lama sesudah kita sebulan nih kayaknya merenung gitu ya, akhirnya oke deh beraniin mulai kita onlinein gitu ya. Yang bisa kita mulai onlinein, kita onlinein semua. Kalau dari produksi, saya sekarang, jadi Moloka tuh sekarang udah ada 3 pegawai. Saya selalu bilangnya mereka asisten-asisten saya gitu. Mereka saya atur jadwalnya. Jadi kalau produksi agak slow, ya mau gimana, atau penjualan juga lebih slow ya. Jadi kita coba padetin. Untungnya mereka juga orang-orang yang tinggalnya di lokasi dekat workshop semua. Jadi PSBB pun nggak terlalu bermasalah, tapi itu pun mereka masuk hanya 1 kali seminggu gitu, 1 kali dalam seminggu, tapi diatur. Jadi yang ini jadwalnya seminggu sekali di hari ini. Jadi ya produktifnya kita tuh sebenarnya 3 kali seminggu doang yang ada di workshop kayak gitu. Itu yang kita lakuin saat ini gitu. Jadi dipadetin semua pekerjaan. Oke. Dan itu kalau boleh tahu sekarang menurun berapa persen ya, Kak? Menurun, setengahnya sih nyampe tuh. Setengahnya nyampe banget kalau saya bilang kayak gitu. Karena ya event, terutama ya dari event-event kayak bazar-bazar yang besar itu kan nggak bisa dilaksanakan ya kayak gitu. Ada beberapa yang saya lihat event-event bazar itu ada yang udah mulai di online kan, tapi terutama yang kita ikut masih belum kayak gitu. Jadi kita itu impact-nya cukup besar. Kelas mudah-mudahan kita bisa mulai back to normal, tapi kita expect aja lah, kita usahain aja apa yang bisa dijalanin saat ini. 2 minggu lagi kelas online pertama, jadi let's see, crossing finger. Saya tadi tertarik sama ini, Kalita, produk kejunya. Itu kan Kalita sempat bilang bahwa dari penjualan sabun yang lebih laku ya, kalau keju mungkin nggak terlalu laku, tapi itu dipertahankan gitu. Nah itu ada alasan khusus untuk mempertahankan produk itu, karena yang lain kayak misalnya yogurt itu tidak lagi diproduksi gitu kan? Ya, banyak. Jadi waktu itu akhirnya kan lagi ya, kita balik waktu zaman mentoring itu kita selalu lihat cash flow report gitu kan. Ternyata yang jadi permasalahan dengan keju tuh boleh dibilang hampir nggak pernah punya stok. Setiap kali kita keluarin dia laku. Tapi untuk memproduksi keju jadi ready stock
itu kita tuh butuh modal juga, butuh storage-nya ya, kita butuh cheese room-nya, istilahnya cheese room yang jadi modal untuk membuat itu ready stock tuh cukup tinggi gitu. Tapi dia esensial gitu loh, sebenarnya dia penting gitu juga kan gitu, karena salah satunya kalau keju ini juga salah satunya yang dari satu key ingredient itu bisa menjadi bermacam-macam produk, dan yang bagus-bagus itu kan keju tuh langsung eye catching ya, jujur dulu aja gitu. Dan satu, keju lokal Indonesia tuh belum banyak, walaupun sekarang udah banyak nih teman-teman dari cheesemaker satu persatu udah mulai bikin gitu ya. Tapi kan keju asli Indonesia tuh kayaknya yang komersil banget baru beberapa tahun ini mulai orang giat bikin keju. Kayaknya itu hal yang cukup penting untuk kita pertahankan dari brand gitu ya, membawa nama brand buat brand Molokanya juga bagus gitu, karena kita juga bukan hanya maksudnya jadi produsen sabun, tapi kita juga adalah memproduksi dari mengoptimalkan dari si susu kambing gitu kan. Kita sebenarnya Moloka itu intinya olahan dari susu kambing kayak gitu. Nah, keju prioritasnya memang diturunkan menjadi prioritas yang kedua gitu, tidak seperti sabun. Lagi-lagi ya karena banyak yang dibutuhkan untuk membuat keju ini menjadi prioritas untuk selalu ready stock supaya dia bisa kapasitas untuk produksi dinaikin. Itu sih sebenarnya. Oke, Ellen, ada. Sebentar, saya sambil mencari ini ada pertanyaan. Iya, ini ada yang bertanya. Boleh ceritakan, Tia Gita lagi. Boleh ceritakan nggak lebih detail saat mentoring? Adakah finding dari operasional yang sudah jalan dan improvement apa yang terjadi setelahnya? Kalau findingnya ya banyak ya. Ternyata ada beberapa, yaitu yang ternyata priority product, priority varian itu yang highlight dari si mentoring itu waktu itu adalah priority dari produk yang kita utamain, fokusnya itu. Jadi kita dapat rankingnya lah gitu, produk mana-mana aja yang harus kita fokusin. Itu outcome yang paling pertama. Kedua, belajar untuk terstructure, belajar untuk lagi-lagi itu benar nightmare sih ya, kalau kita bilang harus ngelihat ke cash flow project, itu cash flow report itu kayak, bayangin deh kayak ngerasanya tuh kayak 2 minggu sekali tuh cuman yang di-update pertama tuh ngeliatin cash flow, apa kabar cash flow-nya gitu kan, kayak punya bos lagi gitu. Saya tuh tiap kali mau mentoring deg-degan karena malu gitu kan, salah karena malu, aduh gitu. Mana sih ini gini kemajuannya, padahal dia sendiri si mentor gue nggak ada galak-galaknya loh, baik banget gitu. Tapi dia bilang, jadi dia kalau ngeliat ekspresi kayaknya udah tegang, dia bilang, saya nggak akan marahin kamu, orang itu uang kamu, kata dia gitu. Sayanya jadi yang itu salah satunya juga. Tapi jadi kayak semacam ingatan ya, kita tuh diingetin terus gitu loh ya, kalau terutama karena kita udah mau hidup dari situ kan, kita ya biar running terus gitu. Itu salah satu outcome yang menurut saya bagus. Jadi belajar untuk terstruktur juga, untuk kembali ke realistis dengan produk-produknya kita kayak gitu. Menjawab gak nih? Atau ada yang masih yang kurang? Nanti kalau kurang akan dicat lagi. Ini saya juga tertarik tadi, salah satu dari visi Moloka itu kan adalah eco-friendly, dan memang kalau misalnya kita mau menuju ke circular economy, salah satu aspek yang harus dipikirkan memang adalah mengenai sisi ini ya, eco-friendly product. Tapi di dalam memproduksi eco-friendly product itu kan banyak prasyaratnya ya, yang sebetulnya itu menjadi pertimbangan banyak produsen, karena pada akhirnya itu akan berpengaruh terhadap harga. Dan biasanya kalau kita bilang berpengaruh terhadap harga, itu bukannya jadi lebih murah, tapi malah lebih mahal gitu. Seperti misalnya mau less packaging, mau kemasannya lebih tidak menghasilkan sampah, itu kadang-kadang membuat kita harus memikirkan kemasan-kemasan yang mungkin sekarang susah didapat gitu. Nah, itu tentu akan mempengaruhi harga. Belum lagi bicara mengenai yang lain-lain gitu ya. Seperti misalnya tidak mengandung deterjen gitu. Nah, bahan penggantinya apa, itu kan jangan-jangan memang akhirnya lebih mahal dan mengakibatkan harga sabunnya atau produk lain itu menjadi lebih mahal. Nah, bagaimana Kalita kemudian menentukan harga dan kemudian mengkomunikasikannya kepada
kepada pelanggan gitu, kepada calon pelanggan, supaya memang pada saat dia tertarik untuk membeli produk, dia nggak merasa rugi gitu, atau dia tidak merasa bahwa atau bahkan nggak jadi, nggak usah deh karena ini produknya mahal, saya pakai sabun yang lebih murah aja gitu. Nah itu bagaimana caranya? Itu masih challenge terbesar sebenarnya sampai saat ini ya. Tapi ya itu kita berusaha terus. Kalau saya sih saya berusaha terus untuk mencari bahan pengganti supaya bisa kayak saat ini pengen sih bisa pakai packaging yang seaweed gitu ya, jujur aja gitu. Pernah waktu itu tertarik banget, aduh ini keren banget deh gitu pakai yang seaweed. Tapi dihitung-hitung, aduh gimana ya gitu, harganya kok jadi lebih tinggi banget gitu. Sama juga kejadian waktu Moloka itu pakai pouch yang dari belacu ya. Lucu banget. Aduh itu semua orang seneng banget gitu. Itu eye catching. Pokoknya tuh sold out dah kalau jualan pakai itu gitu. Tapi kan harganya naik gitu kan. Kita juga deg-degan gitu. Karena ya itu gitu. Kalau buat mereka yang memang punya kebutuhan yang karena kulitnya alergi, kadang-kadang walaupun mereka pasti membeli, kan kasihan juga ya, apalagi sama pelanggan yang memang repeat order terus ya, kita lama-lama harus sadar diri juga gitu. Jangan gitu-gitu banget lah gitu kan. Lebih penting yang continue kan sebenarnya, kita utamain juga mereka yang beli continue gitu kan. Jadi ya akhirnya saya ngalah gitu, masih pakai kertas deh gitu, kita pakai kertas aja deh gitu, semampunya saat ini cuma sampai situ karena kalau enggak cost-nya terlalu tinggi. Kita juga lihat harga pasar selalu sabun natural pasti lebih tinggi ya. Kalau mau gimana komunikasiinnya, sejauh ini saya masih pakainya sosmed gitu ya. Sama masih kalau lagi bazar kita ngobrol-ngobrol sama pembeli menjelaskan gitu. Kalau ya kadang-kadang banyak sih yang walk out gitu, tapi ya itu mungkin mudah-mudahan sih one day, mungkin kan orang kan beda-beda ya keputusannya dalam membeli produk. Tapi sejauh ini yang masih dilakukan hanya komunikasi lewat sosmed, sama pas di bazar kita engage lah sama customer itu. Dan masih ngalah-ngalah juga. Masih ngalah-ngalah juga kayak liquid soap nih, mau nggak mau terpaksa masih tetap pakai botol plastik. Mudah-mudahan bisa di-reuse kayak gitu. Kalau ini agak pertanyaannya agak sangat basic gitu ya. Harga gitu kan sabun Moloka itu tidak murah ya. Kalau dibandingkan dengan sabun pabrikan jelas jauh sekali. Tapi pun dengan sabun yang juga masuk dalam atau dipasarkan sebagai handmade juga dia harganya juga agak di atas. Itu bagaimana menentukan harga itu dan kemudian membangun kesadaran atau membangun konsumen yang kemudian memang bersedia untuk membayar atau mengkonsumsi sabun Moloka. Karena itu pasti tidak mudah. Kalau aku sih terpaksa ya dengan cara masih caranya lewat si workshop DIY kelas itu. Karena yang ikut kelas itu nggak cuman mau bikin sabun, kadang-kadang mereka mau nambah pengetahuan doang tentang sabun. Dan biasanya sesudah mereka mulai melihat buatan sabun, ingredientnya, mereka mulai sadar, oh iya ya ingredient ini minyak tuh mahal juga ya, gitu, minyak sayur gitu, terutama yang di luar minyak kelapa atau minyak sawit tuh kayak minyak-minyak olive, sunflower, bahan-bahan itu tuh mahal kayak gitu. Akhirnya nyadar juga sih gitu kan. Akhirnya mulai biasanya yang pada ikut kelas mereka tuh cenderung akhirnya jadi paham gitu ya, bikinnya aja butuh waktu 2 minggu untuk bisa di wrapping gitu kan, bikinnya juga mungkin nggak bisa banyak-banyak karena tenaga manusia gitu, atau satu orang tuh cuma bisa bikin sehari itu cuma berapa kilo gitu bikinnya gitu. Ya lewat workshop itu sih bisa saya jelaskan lebih detail. Kalau yang briefnya paling hanya lewat engagement, lewat kalau ketemu di bazar kayak gitu. Akhirnya ya kalau memang pangsanya tuh memang udah terbentuk sih, market untuk barang-barang ini mulai terbentuk banget makin ke sini gitu kan. Karena banyak juga sekarang orang yang make tuh nggak mau cuman sekedar make, tapi mereka mau ada value lebih dari produknya gitu. Apakah ini dengan saya pakai ini saya ya membantu small business, atau dengan memakai ini saya bisa lebih ramah lingkungan. Jadi ya mudah-mudahan dengan kalau bareng-bareng mengkampanyekan pola hidup seperti itu ya
bisa orang paham lah kenapa kita pasang harga segitu, karena kita keterbatasan, bukan karena pengen margin gede doang. Margin gede ya, ya pasti pengen lah ya ada margin, tapi memang keterbatasan kita itu bikin itu jadi lebih mahal kayak gitu. Tapi Moloka selama ini melihat ya ada perkembangan konsumen yang sebenarnya udah lebih ingin mengkonsumsi barang-barang yang lebih natural gitu. Itu terlihat jelas nggak sih? Wah, mulai signifikan sih. Mulai 3 tahun terakhir tuh meningkat banget kalau saya lihat gitu ya. Apalagi sekarang dengan yang mulai plastik itu ya, kelihatan lah ya, itu ngaruh banget gitu kayak, karena kalau kayak kita di bazar gitu ya, itu kan memang udah spesifik ya, pangsanya yang datang juga rata-rata mereka yang udah lebih mulai paham atau bahkan baru mau mulai untuk hidup yang lebih sehat kayak gitu. Kayaknya sekarang orang-orang mulai meningkat ya, kalau aku bilang meningkat pesat banget kok, makin kesini makin banyak gitu, jadi makin ngerti. Okay. Ini ada pertanyaan Kak Lita dari Anita Raharja. Jangan susah-susah ya, Nit. Halo Mbak El, strategi apa yang digunakan saat ini untuk bertahan di situasi sekarang? Ada produk khusus yang mau di-push? Ini mungkin saya tambahin sedikit lagi ya pertanyaannya. Karena tadi sempat disinggung mengenai susu kambing ya, itu sekaligus juga saya tanyakan distribusinya gimana ya, dan ininya apa namanya, strategi marketingnya bagaimana untuk susu kambing ini, karena kan iklan susu sapi kan banyak sekali, tapi iklan susu kambing saya hampir nggak pernah dengar gitu. Jarang emang. Silakan Mbak. Kita memang anak tiri banget ya yang namanya susu kambing nih gitu. Jadi strategi marketing saat ini, saat ini jujur aja ya, pandemi kayak gini, semua orang juga masih shock kayaknya ya. Jadi kita trial error, pokoknya dicoba aja dulu deh semua yang bisa kita coba saat ini untuk survive. Cuman bisa satu-satunya lewat sosmed ya. Sama kalau saat ini ya, untuk saat ini bertahannya kayak gitu. Kalau penjualan strategi penjualan untuk distribusi, kita masih ngandelin toko-toko online, terutama kayak itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya, kita jual di sana. Lebih banyak di platform seperti itu. Jualan di Instagram tuh biasanya sosmed tuh kita pakai untuk ngedrive ke arah toko online kita semua, karena mereka juga sekarang online platform seperti itu udah lebih, dengan kondisi seperti ini juga lebih mengakomodir pengiriman barang-barang segar kayak gitu ya. Jadi terbantu banget lah gitu. Jadi satu sama lain tuh kita saling membantu dengan program-program yang ada. Juga dengan kayak ya masih pengennya sih nanti bisa nambah area ya, kayak poolnya ditambah mungkin di Tangsel, poolnya ditambah lagi di Bekasi untuk kayak produk-produk yang segar kayak begitu. Karena yang mungkin cuma bisa di deliver pakai ojol, maksudnya pakai Grab atau pakai Gojek gitu. Boleh kan ya nyebutin nama ya di sini ya, kan nggak? Udah terlanjur nanti di kayak gitu. Andaikan kita secanggih itu. Ya itu sih. Jadi paling cuman harapannya cuman bisa gitu doang. Cuman tapi ya kita jalanin deh, trial error deh, segala dicoba sih. Kalau saya sih sekarang sistemnya masih kayak begitu. Tapi ya online base. Gitu. Ini kalau yang nonton Crafter ya, sambil nonton, sambil merajut, sambil ada yang lagi ngerajut, ada yang ngejahit masker. Gitu. Saya ngeliatin dari tadi. Sambil lihat-lihat tuh tadi, ada yang lagi ngapain, jahit apaan tuh gitu. Gak bisa diem. Kalita, kalau secara bisnis, tadi kan kalau secara operasional ada penyesuaian ya. Sekarang yang efektif tuh 3 hari seminggu untuk produksi. Secara bisnis, bisa cerita nggak apa aja yang disesuaikan gitu? Pengeluaran, karena pendapatan berkurang, dan proyeksinya nanti sampai ke depannya gimana? Secara bisnis yang di-adjust, saya masih tetap trial error terus, tiap hari berubah strateginya Len sebenarnya gitu kan. Mencari yang paling pas gitu saat ini gitu kan, yaitu kayak kalau dari sisi bisnis, mengembalikan yang tadinya itu rada mandek ya,
untuk kalau bisa jalannya kita cari jalan alternatif gitu ya. Sekarang boleh dibilang bagian karena Moloka tuh sebenarnya dari sisi bisnis yang kita jalani itu satu produksi barang ya, produk gitu ya, produk sama workshop. Hanya dua ini sih produk yang kita jalanin. Dari produk ya kita coba push terus dengan dengan penjualan online kita. Sekarang kalau yang dulu itu kita lebih mengutamakan offline gitu ya. Sekarang ya mau nggak mau kita coba dongkrak dengan segera gimana sih caranya biar orang lebih tertarik ke toko kita kayak gitu ya. Lebih banyak mengengage dari sosmed. Biasanya di sosmed mungkin hanya concern-nya cuman apapun yang lagi pengen diposting aja kayak gitu ya. Mungkin sekarang lebih ngarahin sedikit-sedikit iklan lah ya. Ya tersedia di mana gitu kayak gitu. Jualan lebih banyak disebut-sebut di situ. Kalau dari sisi bisnis, workshop juga kita baru mau mulai kita jalanin ya. Kalau memang harus di online kan, puter otak terus. Tadinya pengen coba online dari Parung gitu ya, ternyata connection-nya parahnya minta ampun gitu. Jadi itu challenge lagi buat kita. Akhirnya oke, gimana nih, berarti harus butuh partner kan. Ternyata beberapa yang kemarin jadi host kita mulai menawarkan gitu, mau nggak gitu kalau di tempat kita toh kita tetap masih bisa cuman sedikit gitu orangnya, nggak sampai banyak gitu untuk tetap menjalankan. Itu berubah terus setiap hari kita karena harus pantau. Jadi memang komunikasi itu penting banget sih sekarang ini untuk mencari matchingin mana yang paling pas untuk bisnisnya ke depannya sampai kayak gimana. Masih mencari jawabannya kayak gitu. Termasuk ada melakukan ekstra investasi untuk bikin iklan-iklan karena sekarang semua pindah ke online? Iklan, saya sekarang baru mulai belajar tuh memanfaatkan iklan berbayar di online platformnya. Ternyata it works gitu ya. Selama ini kan cuman masih belum difokusin gitu. Ternyata it works, ternyata itu yang bisa ngebantu juga. Belum berani juga jor-joran karena ya namanya kita juga mesti menghemat ya, jujur aja gitu. Tapi ternyata kadang-kadang karena ini kita bisnisnya berjualan produk ya, iklan berbayar sih yang disediain sama platform yang kita ada di situ ya boleh dicoba kalau saya lihat kayak gitu. Oh, dan satu lagi ya mungkin kita juga harus tetap aktif sih. Maksudnya jangan gara-gara ini semua jadi pada berhenti, kita juga jadi ikut berhenti. Paling saat ini lagi banyak yang donasi ya kita ikut gitu ya, kita tetap contribute something gitu, kita tetap involve gitu, karena itu juga ngurangin stres juga. Kadang-kadang jadi ketemu orang, ngobrol juga ya, mudah-mudahan rodanya bisa gerak lagi kayak gitu. Kalau kondisi para peternak kambing yang menjadi rekanan Moloka untuk produksi ini di daerah bagaimana? Apakah mereka masih stabil gitu atau juga melambat sih? Melambat ya. Melambat terutama adalah karena operasional ya, mereka pergerakannya kan dibatasin. Jadi nggak bisa misalnya kalau dulu bisa nganter tuh cepet gitu, sekarang mereka di pool ya, dipadetin. Jadi kita yang dulu misalnya kalau ngantri itu hitungan 2 atau 3 hari itu udah bisa datang gitu barang, sekarang enggak. Mereka mau memanfaatkan seefisien mungkin, jadi kita harus bersabar minggu depan baru bisa dapet kayak gitu. Antriannya panjang, tapi ya kita juga berusaha paham sih. Jadi memang mereka terganggu juga kok gitu. Karena lagi-lagi ya distribusi itu terutama karena pembatasan itu. Tapi kita ya masih dapat kok. Masih dapat sih supply. Cuman lebih lambat. Oke, masih ada pertanyaan dari rekan-rekan? Kayaknya nggak ada ya. Berarti penjelasannya Kalita nih tadi jelas banget sampai padat. Singkat, padat, dan jelas. Orang-orang kayaknya enakan ngobrol ngopi-ngopi kali ya kalau sama gue tuh. Soalnya kalau yang ngawur-ngawur, tuh kayaknya orang lebih seneng ngobrol. Wah, tuh ada ngangkat kopi. Rasanya sih sebetulnya kita udah dapat banyak ya dari penjelasan Kalita hari ini, cerita dari perjalanan Moloka Farm Living dan kemudian perjuangannya di dalam masa COVID-19 ini. Semoga teman-teman juga merasa demikian, banyak yang bisa dipelajari dari ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Kalita.
Kak Ellen, kalau sudah tidak ada, apa kita mau tutup saja? Iya, boleh. Kalau teman-teman tidak ada lagi. Kak Lita, untuk menghubungi Moloka dan bertanya lebih lanjut tentang Moloka, bisa lewat mana? Lewat di IG aja, IG-nya Moloka Farm. Memang kadang-kadang di DM aja. Tapi saya bisa jawab dari situ kalau kayak gitu. Oke. Nah, jadi IG-nya tadi @Moloka Farm ya? Moloka Iya. Farm. Kayak gitu. Ya. Itu juga kalau misalnya tadi ada ide-ide bazar online tuh menarik banget sih ya. Saya juga belum pernah lihat, pengen tahu juga seperti apa. Iya. Kalau ada yang mau kolaborasi, kita selalu welcome. Ya. Saya selalu welcome karena saat ini kayaknya kolaborasi itu penting banget juga ya. Bener sih, ngejalanin ini sendiri pening banget kepala gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol sama temen, ada aja keidean apa gitu, nggak apa-apa sih, dicoba aja sih. Kalau saya dicoba aja sih gitu, selama masih bisa dicoba ya dicoba gitu. Karena biar gerak lah rodanya, biar nggak pening bener banget kepala kalau kayak gini sendirian mikirin gitu kan. Iya, bener banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Ini Esther Lita Panjaitan dari semuanya. Moloka Farm. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di sini. Kalau ada yang teman-temannya kelewatan dan ingin melihat lebih lanjut, ini direkam dan akan ditampilkan di Facebook Smesco Indonesia. Kita akan hadir lagi selalu setiap Selasa dan Kamis ya teman-teman, jam 10 sampai jam 12. Jadi dicek terus FB Smesco atau Instagram Smesco Indonesia untuk tahu topik-topiknya. Silakan Kak Vivi. Ya, sama seperti Kak Ellen, saya cuma mau mengulangi terima kasih buat rekan-rekan yang hadir. Terima kasih banyak sekali untuk Kak Lita dari Moloka Farm. Saya kembalikan ke Rifki untuk menyelesaikan acara bincang-bincang ini. Silakan Rifki. Oke, teman-teman sekalian, sangat menarik ya pembahasannya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti sesi ini, yaitu bincang-bincang karya dari hati dengan berbicara Esther Lita Panjaitan dan dipandu oleh Avianti Arman dan Valencia Huta Barat. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga nih, untuk stay tune upcoming events lainnya bisa dilihat di Instagram Smesco @Smesco Indonesia, karena masih banyak topik lain yang dibahas dari fashion, craft, kuliner, pembiayaan, online marketing, dan lainnya. Yang ketinggalan juga nih untuk sesi sebelumnya, bisa ditonton di YouTube @Smesco Indonesia. Jangan lupa untuk di-subscribe ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Thank you ya semua. Terima kasih Jumpa Lita. lagi semua. Dah. Bye-bye.